teman-teman. Di sini saya akan membagikan video tutorial untuk melakukan pengolahan data DMNAS untuk ekstraksi kelurusan yang selanjutnya juga dibuat line density. Baik, untuk langkah pertama kita perlu membuat hillset 4 arah. Di sini meliputi arah 0 derajat, azimut 45 derajat, 90 dan 135 derajat dari data DMNAS. Baik, di sini saya coba peta terlebih dahulu. Ini saya contohkan salah satu DMNAS yang sudah saya download dari website Geomap SDM. Nah, setelah tampil di ArcGIS, selanjutnya kita buat hillset dari beberapa arah angin. Pertama kita klik Windows, kemudian Image Analysis. Di sini kita klik data DMNAS, akan kita buat hillsetnya. Setelah diklik, kita klik bagian kiri atas. Di sini pada menu hillset azimutnya untuk yang pertama kita buat 0 derajat terlebih dahulu, kemudian OK. Kemudian untuk warnanya kita ganti terlebih dahulu menjadi hitam putih. Selanjutnya kita klik yang tombol shader relief ini. Oke, sini kita sudah dapat untuk yang arah 0 derajat. Selanjutnya kita buat yang arah lainnya. Kita klik lagi gambarnya, klik ganti ke derajat. Oke, kita klik lagi, kemudian dilanjutkan ke arah 90. Kita klik lagi TV-nya, kita klik lagi shaded relief, kemudian dilanjutkan ke sudut 135. Klik OK, klik lagi DMNAS-nya, lalu klik. Apabila sudah dibuat beberapa hillset dari 4 arah, selanjutnya kita buat hillset multidirectional, jadi gabungan dari beberapa arah. Di sini untuk membuatnya ada 2 cara yang akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi hillset multidirectional yang ada di ArcMap. Dan yang kedua, di sini dengan cara menggabungkan beberapa arah hillset ini menggunakan toolbox weighted sum. Oke, cara yang pertama terlebih dahulu. Di sini masih di image analysis. Kemudian kita klik data DMNAS-nya dan kita klik lagi pojok kiri atas. Maaf, bukan di sini. Kita klik di sini fungsi yang ada logo pensil. Selanjutnya di bagian identity function kita klik kanan, insert function, kita pilih hillset function. Di sini kita ganti ke multidirectional. Sini tidak ada yang diubah, kita klik OK, lalu OK.
Nah, di sini kita sudah membuat untuk ya cara pertama. Selanjutnya kita coba untuk cara kedua. Di sini cara kedua yaitu menggunakan Ars Toolbox, yaitu namanya adalah di spatial analysis overlay weighted sum. Nah, di sini kita masukkan dari beberapa headset dari 4 arah yang sudah kita buat. Ini kita drag saja. Oke, setelah itu di sini weight-nya kita isi satu semua supaya pengaruh dari tiap headset itu sama begitu, bobotnya sama. Output raster kita save. Di sini saya buat folder baru. Di sini saya tulis weighted hillshed multi-day. Diisi, ditulis juga tipe datanya, save, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Sudah muncul. Di sini kita bisa ubah lagi untuk tampilannya. Kita samakan saja dengan yang lain. Menggunakan hitam putih. Oke, ini untuk hasilnya yang menggunakan metode weighted sum. Oke, selanjutnya yaitu kita ekspor headset yang kita buat ke dalam TIFF untuk nanti dibuka di software PCI Geomatica. Di sini untuk data yang saya gunakan, saya pakai yang weighted hillshed multi-deck saja. Oh iya, karena ini sudah tersimpan ya, berarti kita langsung ke aplikasi PCI Geomatica. Sebentar, saya buka dulu softwarenya. Ya. Nah, di sini kita buka file raster TIFF yang sudah dari hillshed multidirectional yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah sudah telah diimport.
Kita klik untuk analisis algoritma librarian. Nah, di sini untuk line itu nah ini kita open. Selanjutnya kita pilih asertif yang akan kita ekstraksi elemennya sampai hijau ininya. Kemudian di sini input parameternya. Ini ada tiap parameter itu mengandung artinya masing-masing. Mungkin nanti rekan-rekan bisa coba belajar cari tahu sendiri masing-masing. Untuk parameternya di sini saya inputkan secara default terlebih dahulu. Lalu kalau sudah klik run, kalau sudah selesai prosesnya, di sini kita save. Ini yang namanya extracted lineament. Kita save sebagai file SHP. Di sini saya namakan line. Jadi tipenya kita ganti ke SHP, lalu save. Nah, selanjutnya setelah diekstrak dan di save layernya dalam SHP, kita lakukan koreksi lineament di ArcGIS, yaitu tujuannya menghapus fitur-fitur yang tidak sesuai seperti sungai, jalan, ataupun batas tepi. Oke, kita kembali ke ArcGIS. Kita buka datanya. Oke, sudah muncul. Iya. Nah, selanjutnya di sini kita koreksi. Klik editor, start editing. Lalu kita pilih garis-garis yang tidak sesuai seperti ini contohnya. Kita delete saja. Nah, itu saya contohkan sedikit. Kalau sudah kita save edits, lalu stop editing. Nah, setelah dikoreksi, kita split line at vertex. Jadi line-line yang masih berupa polyline tersambung kita pisah per vertexnya. Jadi tujuannya nanti kita akan menghitung arah dari tiap garis nanti untuk pengolahan di Doc. Dan juga nanti dalam menghitung line density. Oke. Untuk caranya yaitu kita search saja di bagian menu search. Klik split. Nah, kita pilih di sini yang split line at vertex. Selanjutnya kita masukkan elemennya, lalu kita save. Split, save. Oke.
Oke, nanti kita bisa lihat setiap garis di sini sudah terpisah. Jadi misalkan ini jadi dia satu linknya terpisah beda. Oke. Selanjutnya setelah di split kita ubah dulu koordinatnya ke UTM. Kenapa? Karena di sini untuk bisa diproses menggunakan candle density itu harus dalam koordinat UTM, karena nanti kita ingin mengetahui jumlah line dalam satuan area luas, yang mana area luas itu biasanya dalam meter persegi atau kilometer persegi, bukan dalam degree begitu. Baik, di sini kita cek dulu koordinat dari LSAP-nya di properties di bagian source. Nah, di sini terlihat di sini masih dalam geografis begitu, dimana unitnya masih degree. Oleh karena itu kita project terlebih dahulu ke dalam koordinat UTM, yaitu di sini menggunakan data management tool ya, project as transformation, kemudian klik project. Oke, di sini kita pilih split, kemudian kita save. Ini kita akan UTM 48S karena areanya di UTM 48S, saya tulis seperti ini. Di sini biasanya untuk UTM itu ada di projected koordinat itu UTM US84 short term, karena di bagian selatan kita pilih yang 48S. Kalau sudah, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, line yang sudah diproyeksi ke koordinat UTM, selanjutnya kita hitung koordinat titik awal dan akhir setiap line atau garis. Tujuannya untuk nanti kita membuat diagram ROS di aplikasi robot. Caranya kita open atribut tabel. Nah, di sini kita tambahkan field dulu, add field pertama yaitu 1, tipenya double. Oke, kita buat lagi untuk Y1, selanjutnya add field lagi X2, selanjutnya add file lagi Y2. Nah, jika sudah, kita calculate geometri, kita hitung koordinat tiap titik awal dan akhir dengan cara klik kanan field, lalu calculate geometri, yes. Di sini propertinya kita pilih x koordinat line start karena di awal, titik awal, klik OK, yes. Selanjutnya yang Y1 kita calculate juga, yes.
kita pilih yang Y coordinate line start. Oke, yes. Kemudian yang X2 kita hitung juga, yes. Ini adalah S coordinate line N. Oke, yes. Dan yang terakhir yang kedua, yes. Kita pilih Y coordinate line N. Oke, yes. Nah, kalau sudah kita hitung koordinatnya, kita selanjutnya ekspor ke DXF. Kita klik kanan, layer, data, ekspor to JAD. Kita pilih yang DXF 2007. Kemudian outputnya kita pilih sesuai yang ingin kita lokasi ini kita save. Tambahkan saja namanya. Save. Klik OK. Oke, kita apabila sudah diekspor, sekarang kita ke Upwork. Nah, terkadang pada saat impor ke Upwork itu kadang gagal. Kalau untuk mengatasinya biasanya itu bisa diekspor ke Excel dulu, baru data koordinatnya di copy secara manual ke data worksheet di Upwork. Oke, di sini saya buka ke robotnya. Jadi saya buka worksheet baru. Caranya adalah klik menu linears, lalu import DXF alignment, lalu di sini kita pilih ini pada DXF-nya. Nah, ini outputnya sudah sesuai ya, jadi outputnya nanti koordinatnya ada di kolom 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita klik proses. Nah, ini kalau datanya sudah muncul, setiap kolomnya kita masukkan dulu koordinatnya, tipe datanya. Di sini saya koordinat UTF, kemudian kolom 2 juga sama, UTF meters, kolom 3 kalau misalkan geografis itu nanti rekan-rekan pilihnya yang degrees ya, tapi di sini karena baik, di sini saya lanjutkan. Jadi setelah seluruh kolom diberi
keterangan satuannya. Selanjutnya adalah kita menghitung biring dan panjang line, yaitu menggunakan menu linear. Lalu line properties, nah di sini ada beberapa yang bisa dihitung, yaitu ada compute point, midpoint, compute length, dan juga compute bearing. Ini untuk bearing ada bidirectional ataupun unidirectional, yaitu di mana ini sudutnya 360 derajat, sedangkan B di sini 90 derajat. Di sini saya pilih yang 360 derajat. Nah di sini compute length itu biasanya kalau koordinatnya masih dalam geografis, di sini hitungan lengthnya agak kurang tepat. Jadi biasanya kalau geografis hanya menghitung biringnya saja. Tapi karena sudah di koordinat UTM, kita bisa hitung ketiga-tiganya, compute length dalam satuan meter. Kalau misalkan geografis dia satunya degree. Kemudian compute midpoint. Nah di sini outputnya bearing di kolom 5, length 6, midpoint 7. Kalau sudah, kita klik proses. Di sini input kolomnya menggunakan data koordinat. Kita tunggu prosesnya. Wow. Di sini agak sedikit lama kan. Kita tunggu. Di sini bisa kita lihat panjang line dalam meter, point X, dan juga midpoint. Selanjutnya kita buat diagram Ross. Itu klik linear, Ross diagram, pilih from endpoint. Biasanya di sini lebih akurat ya endpointnya. Nah, di sini input pointnya kurang lebih sama dalam menghitung biring, menggunakan koordinat awal dan akhir dari line. Y1, Y1, X2, Y2. Untuk petalnya kita pilih yang frekuensi, karena kita ingin mengetahui banyaknya line dalam setiap arah. Ini masih tidak ada yang diubah. Diagram stylenya kita pilih full 360 derajat, rotate-nya bidirectional. Kalau tidak ada yang diubah yang lainnya. Nah, kalau sudah, kita klik
proses. Untuk geografis masih bisa untuk menghitung diagram Bros karena di sini hanya menggunakan titik koordinat. Nah, di sini kita proses saja untuk kali ini. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk legendanya ini kita bisa atur agar tulisannya lebih terbaca. Lalu kita ekspor ke JPG. Oke. Kita pilih folder yang kita inginkan. Ini saya pilih namanya, saya samakan. Oke, cek. Lalu kita tambahkan terang. Save. Nah, sudah jadi untuk gambar diagramnya. Selanjutnya, setelah membuat diagram Bros, kita buat line density menggunakan kernel density, karena di sini kalau di kernel density satuannya bisa counts per luasan area atau kilometer persegi, yaitu kita bisa tahu jumlah line dalam satuan area. Oke, kita kembali ke GIS. Dan selanjutnya kita ke AutoBox, kemudian kita cari di Spatial Analysis Tools Density, saya pilih yang kernel density. Nah, untuk membuatkan mesin ini pastikan ke SAP-nya sudah dalam koordinat UTM, karena untuk agar nanti output file-nya bisa dalam counts itu harus dalam UTM. Baik, karena kalau tidak nanti hasilnya akan tidak sesuai atau keliru. Kita masukkan ini populasi, saya pilih 0 saja. Ya, outputnya kita save. Kita save sebagai di sini ini jangan lupa untuk satuan tipenya kita tulis div save. Untuk output ukuran selnya ini kita bisa atur misalkan di 100. Nah, ininya kita pilih kilometer. Nah, output value-nya ini kita pilih expected counts. Kalau sudah, kita klik OK. Oke.
Di sini tampilannya kita bisa atur kembali, yaitu di properties. Kelasnya kita bisa atur ulang, misalkan 5 kelas. Kita coba play ya, kurang lebih seperti ini hasilnya, atau kita coba 4 kelas. Kita akan kita berikan upload saja. Oke. Kurang lebih ini ya, kalian untuk tampilan akhir dari color density dari hasil extraction alignment dari data DMNAS. Ya, terima kasih atas perhatiannya.